Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Nashhadu bi annahu ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi wal jihad. Salawatullahi rabbi wa salamu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali diberikan rahmat, iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan tentu yang paling utama adalah taufik untuk kembali dimudahkan oleh Allah dalam menangkap thalabul ilmi. Semoga ini menjadi wasilah menghantar kemudahan kita masuk dalam surganya di atas ridha Rabbul Alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sama-sama curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Tidaklah beliau meninggalkan kita semua kecuali telah sempurna. Kita bersaksi bahwa beliau telah membawa risalah, menyampaikan risalah, menyampaikan amanah, memberikan nasihat kepada umat, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ila jannati wa yubaidukum anin nar." Tidak ada suatu apapun yang bisa menghantarkan, mendekatkan kalian ke dalam surga atau menjauhkan kalian dari neraka illa buyyina lakum, kecuali telah disampaikan, dijelaskan kepada kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita akan bersama-sama mentadabburi firman Allah serta sunnah-sunnah Rasulullah, menguatkan pintu-pintu akidah kita, yakni al-kalam, sifatul kalam, sifat kalam bagi Allah Rabbul Alamin. Yang menjadi pokok pembahasan kita pada malam kali ini insyaallah ta'ala berbicara seputar hakikat daripada kalam Allah. Itu definisinya apa, kemudian juga masuk ke pembahasan Al-Quran sebagai kalam Allah, kemudian pembahasan asal mula kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Lantas apa perbedaan antara orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dan bukan makhluk, serta konsekuensinya seperti apa? Saya kira pembahasan ini penting untuk kita pahami, karena ini termasuk usulul i'tiqad, karena ini adalah dasar akidah seorang muslim. Pertama,
rahimahullah ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala membawakan definisi al-kalam ya. Beliau mengatakan al-kalamu fallahu ta'ala lam yazal mutakalliman bi masyiatihi wa iradatihi bima sya'a wa kaifa sya'a bi kalamin hakikiyin kama sayati. Sesungguhnya Allah Ta'ala lam yazal mutakalliman, selalu yatakallam, senantiasa berbicara bi masyiatihi wa iradatihi, sesuai dengan masyiah, kehendak dan iradahnya, bagaimana dan kepada siapa Allah hendak berbicara, bicara min hakiki, dengan kalam yang hakiki. Atau kata lain, para ulama membawakan definisi daripada Al-Quran. Qaulu ahli sunnati fi kalamillah, pendapat ahlu sunnah wal jamaah dalam kalamullah adalah sifatun min sifatihi. Kalamullah merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Jadi al-kalam merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Lam yazal wa la yazalu yatakallamu bi kalamin hakiki. Allah senantiasa berbicara dengan kalam hakiki, dengan kalam yang nyata, bi sautin la yushbihu aswatan makhluqin. Allah berbicara dengan saut atau suara la yushbihu aswatal makhluqin, namun suaranya tidak serupa dengan suara makhluknya. Wa hurufin, dan Allah juga berbicara dengan huruf. Yatakallamu bima sya'a wa mata sya'a wa kaifa sya'a. Allah berbicara bima sya'a, dengan apapun kehendaknya, kapanpun dia kehendaki, bagaimanapun yang dia kehendaki, termasuk wabiman, dan kepada siapapun yang dia kehendaki. Karena nanti hadirin rahimahullah, kita akan sedikit berbicara, dan seringkali kita mendengar ada di antara hal yang diancam oleh Allah Rabbul Alamin, di antaranya wala yukallimuhullahu yawmal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka. Tuh, berarti Allah tahan berbicara kepada mereka atas kehendak siapa? Allah. Oleh karenanya Allah berbicara bima sya'a, dengan apa yang dia kehendaki, kapan, bagaimana, dan kepada siapa yang dia kehendaki. Kita ulangi bapak-bapak, ibu-ibu. Qaul, pendapat ahlu sunnah dalam bab kalamullah, annahu sifatu min sifatihi, bahwasanya kalamullah merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah. Lam yazal wa la yazal yatakallamu bi kalamin haqiqi.
Allah senantiasa berbicara dengan kalam yang hakiki, bisautin wa huruf, dengan suara dan huruf, dengan suara dan huruf, dengan suara la yushbihu aswatan makhluk, dengan suara, namun suaranya tidak serupa dengan suara makhluk. Kepada siapa, kapan, dan bagaimana Allah berbicara di atas kehendaknya. Di antara dalil yang melandasi bahwa Allah Rabbul Alamin itu berbicara, ini banget banyak sekali sejatinya di dalam Al-Quran. Ya. Seperti di sini, pokoknya apa yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di risalah beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah di surah An-Nisa ayat 87 ayat 122, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man asdaqu minallahi hadisan. Kemudian di ayat berikutnya An-Nisa 122, wa man asdaqu minallahi qila. Dua ayat tersebut adalah isbat penetapan bahwa Allah itu berbicara dan sekaligus menafikan sifat atau kalam selain daripada kalam Allah, di mana kalam Allah disifati dengan dua tadi. Yang pertama adalah wa man asdaqu minallahi hadisa, siapa yang paling benar ya hadisan daripada Allah, hadisan perkataannya. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang paling benar minallahi qila, ucapannya. Tanfiyani an yakuna ahadun asdaqa hadisan wa qawlan Allah azza wa jalla, bal huwa subhanahu asdaqu min kulli ahadin min kulli ma yukhbiru bihi. Di dua ayat tersebut dari surah An-Nisa menafikan ada perkataan yang paling benar selain atau melebihi dari firman perkataan siapa? Allah. Ini dalil isbat ketetapan bahwa Allah berkata, bahwasanya Allah itu berkata, berfirman, dan disifati dengan dua ayat ini dengan asdaqu, yaitu sidqun, kejujuran dan kebenaran. Ya. Kemudian selanjutnya surah An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima, dengan doma, dengan rofa doma di harokat lafzul jalalah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar bicara. Kenapa tadi kita katakan, kita pertegas dengan harokat dhamma rofa di lafzul jalalain untuk menegaskan bahwa yang berbicara di sini bukan Nabi Musa, tapi siapa? Allah kepada Nabi Musa. Sekaligus membantah muharrifin, orang-orang kelompok yang mentahrif dengan maksud baik tapi cara yang keliru.
Tujuannya adalah menjauhkan dari sifat Allah, sifat-sifat yang kurang. Karena mereka menganggap bahwa berbicara itu khusus untuk manusia, makhluknya. Demikian, sehingga mereka tahrif, ubah dari sisi harokat. Wa kallamallaha Musa taklima, sehingga artinya berbeda dengan yang tadi. Jika ini diartikan dan Nabi Musa benar-benar berbicara kepada Allah. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali ini yang benar wa kallamallahu Musa taklima. Dipertegas di surah Al-A'raf ayat 143, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Nabi Musa datang di tempat yang sudah dijanjikan, wa kallamahu rabbuh, dan kemudian Allah Rabb-nya berbicara kepadanya. Nah ini juga, ini sekaligus membantah maji'u Musa, kedatangan Nabi Musa di tempat yang sudah diperintahkan, dijanjikan. Kemudian setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam, barulah Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini isyarat mata sya'a, kapan saja yang dia kehendaki. Allah belum menghendaki untuk berbicara sebelum Nabi Musa datang. Nah setelahnya Nabi Musa datang, maka wa kallamahu rabbuh, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Wa dalilu ala annahu bi sautin, dan dalil bahwasannya Allah berbicara dengan suara, surah Maryam ayat 52. Surah Maryam ayat 52. Kata Allah, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Dengan saut, wa nadainahu, dan kami menyeru, dengan suara yang terdengar. Wa nadainahu min janibit tur, yang terdengar oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wa qarrabnahu najiyya. Dikuatkan di hadis yang muttafaqun alaihi, sepakati pengeluaran hadis ini Imam Bukhari, Imam Muslim. Ketika kelak Allah Rabbul Alamin berbicara, di sini dikatakan yaqulullahu ta'ala ya Adamu, wahai Adam, wa yaqulu labbaika wa sa'daika. Fayunadi bisautin, maka Allah menyeru dengan suara. Ya, kalimat tegas. Ini Rasul yang mengatakan, innallaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika bi'tan ilan nar. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu agar kamu mengeluarkan utusan-utusan dari neraka. Fa yaqulu ya Rabbi wa ma bi'sun. Kemudian, wahai Rabbku, berarti didengar oleh siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sehingga jika tidak terdengar oleh Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam alaihissalam tidak akan menjawab, tidak akan menyaut, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa ma bi'sun nar, apa utusan neraka itu? Selanjutnya Allah Rabbul Alamin memaparkan hakikat dari ba'tsun nar. Yang secara umum hadis ini berbicara tentang Dajjal, diantaranya disebutkan di dalamnya. Kemudian juga ada sebagian umat Rasulullah SAW yang dikeluarkan. Ini dalil bahwa kalamullah itu bisautin, yaitu dengan apa? Suara.
Wa daliluhum ala annahu bihurufin, dan dalil bahwasannya Allah berbicara bukan saja dengan suara melainkan juga dengan huruf adalah surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Wa qulna, dan kami berkata, ya Adam, wahai Adam. Nah, maqulul qaul, maqalul qaul, pokok ucapan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Maka kita bisa membacanya. Firman Allah itu tertuang dalam huruf Al-Quran, sehingga setiap satu huruf daripada Al-Quran dinilai memiliki ibadah. Kalau masuk ke definisi Al-Quran, sebagaimana nanti insyaallah ta'ala kita akan masuk, salah satunya adalah al-muta'abbadu bitilawati, yang dengan tilawahnya itu dianggap ibadah. Ketika menjelaskan alif lam mim bukan satu dianggap satu, akan tetapi bukan 10, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Famakul qawluhu hurufun, maka pokok firman Allah Ta'ala di dalam ayat ini adalah huruf. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Wa daliluhum ala annahu bimasyiatin qawluhu ta'ala, dan dalil bahwa dalil mereka Ahlussunnah wal Jamaah bahwa firman Allah itu adalah di atas kehendak Allah. Seperti tadi surah Al-A'raf ayat 143, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh fattaqimu hasala ba'da maji'i Musa alaihi salatu wassalam. Allah berbicara setelah kedatangannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sini jelas bahwa kalamullah ta'ala merupakan sifatun, wa kalamullah ta'ala itu adalah sifat yang melekat dan senantiasa ada dalam zat Allah. Dari sisi definisi inilah, dari sisi definisi ini, maka di satu sisi kalamullah adalah sifat zatiyah. Apa sifat zatiyah itu? Sifat yang senantiasa melekat dalam zat Allah. Fa'innahu lam yazal wa la yazalu qadirun 'alal mutakalliman, karena Allah senantiasa dan selalu disifati dengan berfirman, berbicara. Hanya saja kapan, kepada siapa, bagaimana, itu di bawah kehendak Allah. Sehingga dilihat dari sisi ini, sifat kalamullah adalah sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah itu? Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Karena tidak semua tidak semua manusia hamba Allah diajak bicara sebagaimana tadi. Jadi ada sebagian berdasarkan nas hadis yang ditahan tertahan, Allah tidak berbicara kepada, tidak mensucikan mereka, bahkan diancam dengan azab yang pedih, disebutkan di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalamullah merupakan bagian daripada sifat Allah. Itu menunjukkan bukan makhluk. Dan sifat terbagi menjadi dua. Ada sifat yang senantiasa melekat dalam zat Allah, disebut sifat zatiyah, ya, seperti Allah maha hidup, Allah memiliki mata dan sebagainya berdasarkan nas hadis atau ayat
Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ditinjau dilihat dari sisi masyiah, maka ada sifat fi'liyah. Kalau Allah itu ada sifat fi'liyah. Kenapa? Karena Allah berbicara kapan, bagaimana, dan kepada siapa yang Dia kehendaki. Baik, itulah makna secara umum tentang kalamullah. Adapun landasan dalilnya banyak sekali, seperti tadi setelah disampaikan. Ada surah Al-Baqarah ayat 253, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul. Faddalna ba'dahum 'ala ba'din, kami istimewakan, kami muliakan, kami angkat sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Ada di antara mereka yang Allah bicara langsung. Seperti siapa? Siapa yang langsung Allah berbicara? Nabi Musa AS. Kemudian siapa lagi? Nabi siapa? Nabi Adam. Kemudian Nabi siapa lagi? Jangan lupa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, Allah langsung berbicara, tidak melalui malaikat Jibril. Oleh karenanya, kenapa sholat sangat istimewa? Karena syariat sholat langsung perintahnya dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Ada lagi? Ada lagi Nabi Isa alaihissalam. Itu dari kalangan para anbiya, para nabi. Tuh. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan kami dan Dia angkat sebagian mereka beberapa derajat. Di surah Al-A'raf ayat 144, qala ya Musa, kata Allah, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka, sesungguhnya aku telah memilihmu ala nasi, di atas keseluruhan manusia, birisalati, dengan risalahku, wa bikalami, dengan kalamku. Oleh karenanya Nabiullah Musa alaihissalam ya, memiliki keistimewaan kalimur rahman, kalimullah, Nabi yang diajak bicara langsung oleh siapa? Allah Rabbul Alamin. Hanya saja Nabi Musa alaihissalam meminta lebih kepada Allah Rabbul Alamin, yaitu meminta apa? Agar melihat langsung. Kira-kira? Nah, kata Allah, lan tarani, engkau sekali-kali tidak akan pernah melihatku. Maksudnya gimana? Di dunia. Karena dalil yang menetapkan bahwa Allah, harusnya bahkan mutawatir, bahwasanya Allah itu terlihat oleh siapa? Kaum mukminin. Kapan? Di surga. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang yang beramal kebaikan itu adalah surga dan ziyadah, tambahan. Sebagaimana pola firman Allah Ta'ala, alal araiki yanzurun. Sebagian ulama tafsir, di atas dipan-dipan mereka melihat. Melihat siapa? Allah Ta'ala. Ila rabbiha nawirah. Bismillah. Kullau, demikian pula surah Al-Kahfi ayat 109. Kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bismillah. Katakan kepada Muhammad, oleh Muhammad, seandainya lautan midada yang terhampar li kalimati rabbi, untuk mencatat, menulis kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru, maka akan sirna, habis
al-bahru lautan qabla an tanfada kalimat rabbi wa rujina bi ismi madad. Walaupun ditambah dengan beragam laut pun akan habis. Nah, sebagaimana nanti akan datang tafsiran dari Imam Bukhari. Wala anna ma fil ardi min syajaratin aqlam. Di ayat yang lain di surah Luqman, seandainya ma fil ardi min syajaratin aqlam, pohon-pohon dijadikan sebagai penanya dan lautan dijadikan sebagai tintanya, kemudian ditampah 7 lautan dijadikan sebagai tentara, mana fidat kalimatullah innallaha azizun hakim, maka kalimat-kalimat Allah itu tidak akan habis. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ay walau anna jami'a asjaril ardi, seandainya seluruh pohon di bumi ju'ilat aqlaman, dijadikan sebagai pena, dan lautan sebagai tinta ditambah dengan 7 lautan, wa kutibat biha kalimatullah, firman Allah ini dicatat, adalah ala azamati wa sifatihi wa jalalihi la takassaratil aqlam wa nafida ma'ul bahri walau ja'a saruha malada. Artinya ini tidak akanlah mungkin. Diriwayat Imam Al-Bukhari menjelaskan dari sahabat Jabir bin Abdullah an Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusyarullahu al-ibadah, Allah mengumpul yahsyuru Allah al-ibadah, para hambanya, fayunadihim, kemudian Allah menyeru mereka dengan bisautin, dengan suara, yasma'uhu min bu'din man ba'uda kama yasma'uhu man qawba, siapa yang jauh terdengar seperti siapa yang dekat terhadap suara Allah Rabbul Alamin tersebut. Ini dalil tegas bahwa Allah kalam Allah itu disifati dengan apa? Suara, terdengar. Sehingga apa? Anal maliku ana ad-dayyan, anal maliku ana ad-dayyan, aku adalah raja, aku pemilik, aku adalah dayyan. Apa dayyan itu? Din, apa itu? Hari Yaumuddin, hari apa? Pembalasan. Hadirin rahimakumullah, barangkali itulah pembahasan seputar pembahasan kalam Allah. Kita masuk di Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Quran sebagai kalam Allah. Ahlussunnah wal Jamaah membawakan definisi Al-Quran. Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Quran adalah kalamullah, Allah turunkan, Allah turunkan, ghairu makhluq, Al-Quran bukan makhluk, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinya lah bermula dan akan kembali pula kepadanya. Al-Quran adalah kalamullah, diturunkan, bukan makhluk, darinya lah bermula dan akan kembali pula kepadanya. Di antara dalil bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang sering dibawakan oleh para ulama adalah surah At-Taubah ayat 9. Allah Rabbul Alamin berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, seandainya salah seorang dari kaum musyrikin datang kepadamu memohon perlindungan, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam, maka lindungilah dia sehingga yasma'a kalam Allah, dia mendengar firman Allah. Apa yang maksud firman Allah di situ? Al-Quran.
Jika ada kaum musyrikin datang kepadamu memohon perlindungan, penjagaan, maka lindungi dia, sehingga dia bisa mendengar langsung kalamullah. Apa yang maksud kalamullah situ? Al-Quran tadi. Inilah dalil tegas bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Dikuatkan wa dalilu ala annahu ghairu makhluk. Apa dalil bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, melainkan sifat, dan sifat bukan makhluk? Surah Al-A'raf ayat 54, di mana Allah pisahkan, bedakan antara al-amru dan al-khalqu. Kata Allah, ala ingatlah, lahu hanya miliklah al-khalqu wal amru. Al-khalqu ciptaan, wal amru urusan. Allah pisahkan antara al-khalqu dengan al-amru dengan wawu, yang oleh para ulama ahli bahasa disebut wawu apa? Atof, yang maknanya adalah hukum asalnya mughayyarah. Apa mughayyarah itu? Beda, menunjukkan bahwa al-amru, al-khalqu dan al-amru berbeda. Hanya milik Allah lah al-amru, al-khalqu wal amru, ciptaan dan al-amru apa amru? Urusan. Faja'al al-amra ghairal khalqi. Dalam ayat ini Allah jadikan amr bukan bagian dari makhluk. Wal Qur'anu minal amri, dan Al-Quran adalah bagian daripada amr. Mana dalil bahwa Al-Quran itu bagian daripada amr? As-Surah ayat 52. As-Surah ayat 52. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa kadzalika auhayna, demikian pula kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh min amrina, dari urusan kami. Tuh, jadi Al-Quran adalah bagian dari apa? Amrina. Wa kalamullah, wa li'anna al-Qur'ana min kalamillah, wa kalamullah sifatun sifati, wa sifatullahi ghairu makhluk. Dan tadi telah dipaparkan, disampaikan bahwa kalamullah adalah bagian daripada sifat Allah, sedangkan sifat Allah sebagaimana tadi telah disampaikan terbagi dua, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah, yang sejatinya itu adalah bukan bagian dari makhluk. Disini tegas, Al-Quran adalah apa? Kalamullah ghairu makhluk. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kembali dari definisi Al-Quran itu sendiri. Barakallahu sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan wa yuhya bi idnihi ma yasha'u innahu 'aliyyun hakim. Allah Rabbul Alamin berfirman di Quran surah Asy-Syura ayat ke-51, tidaklah Allah berbicara kepada manusia illa wahyan, kecuali bentuknya adalah pertama wahyu, yang kedua au min wara'i hijabin, yang kedua Allah berbicara langsung tanpa hijab, yang ketiga au yursila rasula, atau Allah berbicara kepada manusia dengan diutusnya utusan. Itu siapa? Para malaikat. Sekali lagi, tidaklah Allah berbicara kepada manusia kecuali dengan pertama wahyu. Kemudian yang kedua au min wara'i hijab, yaitu di balik tabir atau hijab.
Yang ketiga adalah au yursila rasula, atau diutus seorang utusan. Fayuhiya biidnihi ma yasha, maka dia yakni utusan tersebut menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Innahu aliyun hakimun, Allah maha tinggi maha bijaksana. Hadirin rahimakumullah, ayat ini merupakan isbat bagaimana Allah Rabbul Alamin berbicara. Sebagaimana tadi definisi, mata sya'a, kaifa sya'a, wa masya'a. Jadi Allah itu berbicara kapan, bagaimana, dan kepada siapa, dijelaskan dengan ayat yang lain. Ya. Dan Al-Quran merupakan bagian daripada kalamullah, sebagaimana tadi yang disampaikan. Al-Quran merupakan kalamullah al-munazzalu ghairu makhluqin. Al-Quran itu adalah kalamullah yang Allah turunkan melalui siapa? Malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga jika Bapak mau mentadabbur surah Takwir Bapak, maka Allah sebutkan dua utusan ini, yakni dua utusan. Utusan pertama utusan dari malaikat, yakni malaikat Jibril. Kemudian utusan yang kedua adalah utusan dari basyari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, coba lihat surah At-Takwir. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya ia adalah perkataan dari Rasul yang mulia. Yang dimaksud adalah perkataan dari malaikat Jibril, bukan firman Allah dalam hal ini, menunjukkan bahwa yang disampaikan malaikat Jibril, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, bukan pokoknya, karena pokoknya firman Allah, tapi media, ya, ucapan malaikat Jibril yang didengar oleh Rasul itu adalah makhluk. Sehingga sebut sini innahu laqaulu rasulun karim zi quwwatin inda dzil arsyil makin, arsy makin, memiliki kekuatan zil arsy makin, di sisi pemilik arsy. Itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Oleh para ulama tafsir membahas, mengkaji bahwa di antara kekuatan dari malaikat Jibril salah satunya adalah membalikan negerinya, kaum Nabi Lut Sodom, dengan sayapnya. Itu disebutkan di sebagian para ulama tafsir dan sebagainya banyak. Mu'in sama amin, beliau ya ini malaikat Jibril ditaati, amin dan amanah. Wa ma sahibukum biman, baru setelah itu wa ma sahibukum biman, dan tidaklah, bukanlah teman kalian itu gila. Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Kalimatnya dengan sahibikum, teman kalian, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama ana basyarun mislukum, aku ini adalah manusia seperti kalian, hanya saja yuha ilayya, aku diberikan wahyu. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Sehingga apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kemudian disampaikan kembali oleh Rasulullah dengan lisan Rasulullah SAW sendiri. Lisan Rasul adalah tetap makhluk, akan tetapi yang dibawa disampaikan itu adalah kalamullah. Sehingga Bapak dan Ibu ketika dibacakan ayat suci Al-Quran ada adab tersendiri. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan, diperdengarkan kepada kalian Al-Quran, maka bagaimana? Dengarkan, simak, dan diam dengan tegas. Wa ansitu, dan diam, simak dan diam. Itu di situ ada adab.
sabil wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ini lagi Al-Quran adalah kalam Allah al-munazzal yang diturunkan, ghairu makhluk, bukan makhluk. Minhu bada'a, dari nyalah bermula, wa ilaihi yahud, dan kepada nyalah pula akan kembali. Maksudnya apa? Minhu bada'a anna Allah takallama bihi ibtidaan. Sesungguhnya Allah berbicara bermula dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana tadi surah Al-Buruj surah Al-Buruj terakhir. Gimana? Akhirnya surah Al-Buruj terakhir. Surah Al-Buruj tadi dibacakan. Ya, terakhir. Innahu, ya, begini surah Al-Buruj terakhir kan. Filauhil mahfuz. Sebelumnya semuanya terus. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahwa Qur'an Majid fi Lauhil Mahfuz. Al-Qur'an Majid itu fi Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz, dan Allah lah bermula. Setelah itu Allah sampaikan, turunkan kepada siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Baik. Wa ilaihi ya'ud annahu yarji'u ila Allah fi akhir zamani, dan kelak di akhir zaman Allah akan menarik kembali. Allah tarik minal masahibi was sudur, dari suhuf, dari catatan, dari mushaf dan sudur, dari hafalan, sehingga kelak di hari kiamat tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah. Al-Quran sudah diangkat, terangkat dari mushaf dan dari hafalan. Takriman lahu idza takhadahu an-nasu huzuwan wa lahwa, sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap Al-Quran itu sendiri, dikarenakan dikala itu Al-Quran sudah dijadikan sebagai lahwan wa huzwa, permainan, sedang gurau, candaan, maka Allah angkat. Tuh. Kalian rahimahullah, ketika Allah menjelaskan tentang zaharul fasad, kerusakan di atas muka bumi ini, daratan di lautan, para ulama tafsir banyak mengartikan al-fasad itu tiada bukan adalah apa? Kesyirikan. Maka tegaknya alam semesta ini sejatinya disebabkan karena kalimat tauhid, masih tegaknya kalimat tauhid. Kenapa hari kiamat terjadi? Karena sudah terangkat kalimat tauhid, sehingga tidak ada lagi yang berucap Allah, Allah. Sehingga pokok keselamatan itu sejatinya adalah berada di atas tauhid. Jika kita ingin mengetahui di satu lingkungan kita baik atau buruk, maka lihatlah, kan istilah dalam Al-Quran fasad itu kerusakan hakikatnya tadi kepada apa? Kesyirikan, kemaksiatan, apabila tidak tegak di dalamnya apa? Tauhid. Salah satu perkaranya adalah memakmurkan masjid, memakmurkan kajian. Nah, saya tidak berbicara lebih dari ini, pembahasan sebentar tentang kalamullah, sehingga ada sesi di mana insyaallah taala kita akan berbicara, terutama berbicara tentang Al-Quran itu fitnah hulul Quran. Imam Ahmad diantaranya fitnah sampai beliau dipenjara, ya, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Insyaallah taala barangkali di pertemuan berikutnya kita akan bicara seputar ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.